Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Setiawan dari kelas S1TT 07B NIM 19101047. Cita-cita saya belum ada ya, karena saya masih sering gonta-ganti cita-cita, jadi nggak ada. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang konstruksi dasar pemilihan dalam mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa itu konstruksi dasar pemilihan. Jadi, konstruksi dasar pemilihan ini berfungsi untuk mengendalikan atau mengontrol arah dari sebuah proses. Dengan kata lain, konstruksi dasar pemilihan digunakan untuk memilih langkah apa yang harus diambil atau dilakukan selanjutnya apabila memenuhi sebuah kondisi pada langkah sebelumnya. Dengan adanya pemilihan tersebut, maka program seolah-olah dapat mempunyai pikiran bercabang karena mampu mengambil keputusan selanjutnya berdasarkan kondisi tertentu. Jadi, konstruksi dasar pemilihan ini bisa juga disebut konstruksi dasar percabangan atau pengambilan keputusan. Nah, jenis konstruksi dasar pemilihan itu ada 4, yaitu pemilihan tunggal, pemilihan ganda, pemilihan majemuk, dan pemilihan bersarang. Nah, pemilihan tunggal. Pemilihan tunggal digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada satu kondisi saja. Jika kondisi terpenuhi atau bernilai true, maka proses yang ada di dalam kondisi tersebut akan dijalankan. Dan jika kondisi tidak terpenuhi atau bernilai false, maka tidak akan ada proses yang dijalankan atau proses tersebut dilewati. Nah, contohnya itu pada flowchart ini. Misalnya mulai, nah di sini syaratnya itu ada pemilihan. Misalnya kondisinya bernilai true, maka akan masuk ke instruksi dan memproses sampai selesai. Dan ketika kondisinya bernilai false, dia akan langsung selesai tanpa adanya proses. Nah, pemilihan ganda. Pemilihan ganda ini digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari kemungkinan dua kondisi yang ada. Jika kondisi pertama terpenuhi atau bernilai true, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang akan dijalankan. Sedangkan proses yang ada di kondisi kedua akan dilewati. Namun sebaliknya, jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka proses pada kondisi pertama yang akan dilewati dan proses yang ada pada kondisi kedua yang akan dijalankan. Contohnya itu seperti flowchart ini. Misalnya kita mulai, di sini ada pemilihan dan ketika kondisinya bernilai true, maka akan masuk ke instruksi 1 memproses sampai selesai. Dan jika kondisinya bernilai false, maka masuk ke instruksi 2 dan diproses sampai selesai. Nah, pemilihan majemuk. Pemilihan majemuk digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari banyak kondisi yang ada. Jika kondisi pertama terpenuhi atau bernilai true, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang akan dijalankan. Sedangkan proses yang ada di kondisi yang lain akan dilewati. Namun jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka kondisi berikutnya akan diperiksa sampai diperoleh kondisi yang diminta terpenuhi dan proses yang ada pada kondisi tersebut akan dijalankan. Sedangkan proses yang ada di kondisi yang lain akan dilewati. Jadi selain menggunakan struktur if-else, pemilihan majemuk juga dapat dilakukan dengan menggunakan struktur switch case sebagai alternatifnya. Namun struktur switch case hanya dapat digunakan untuk kondisi perbandingan, tidak dapat digunakan untuk kondisi yang membandingkan. Selain itu, struktur switch case hanya tergantung pada satu variabel saja dan kondisi yang diperiksa harus berupa data integer, karakter, atau boolean. Nah, jadi struktur if-else ini tidak semua bisa diganti ke struktur switch case. Namun semua struktur switch case dapat diubah ke struktur if-else. Nah, di sini terdapat flowchart untuk pemilihan majemuk. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan, 1 atau 2 lebih. Jadi misalnya kita pilih syarat 1, maka akan masuk ke instruksi 1. Dan jika
kita pilih syarat kedua akan masuk ke instruksi 2 dan diproses sampai selesai dan seterusnya. Seperti pada syarat ketiga dan syarat N. Nah, pemilihan bersarang. Pemilihan bersarang terjadi ketika struktur pemilihan juga terdapat pada instruksi yang ada di dalam suatu kondisi pemilihan. Dengan kata lain, terdapat struktur if di dalam struktur if sebelumnya atau nested if. Jika kondisi if sebelumnya atau kondisi 1 terpenuhi atau bernilai true, maka struktur if yang di dalamnya atau kondisi 2 akan diperiksa dan instruksi di dalam kondisi 2 yang terpenuhi akan dijalankan. Nah, di sini misalnya kita masukkan inputannya. Di sini ada pilihan misalnya saat kondisi bernilai true, maka akan langsung memproses sampai selesai. Dan jika kondisinya bernilai false, maka di sini ada pilihan lagi. Dan misalnya kita di sini pilih ya atau true, maka dia akan langsung memproses ke HPP 100 sampai selesai. Nah, ini adalah contoh program. Jadi saya membuat program layanan provider internet kabel. Jadi di sini bisa kita lihat harga-harga pada layanan provider internet. Dan ini adalah flowchartnya. Nah, di sini ada 3 pilihan. Misalnya kita pilih IndiHome, maka di sini akan masuk pemilihan lagi. Jadi di sini akan diinputkan pilih kecepatan. Di sini pilihannya ada 10 Mbps dan 20 Mbps. Nah, misalnya kita pilih yang 20, Mbps, dia akan masuk ke harga. Jadi dia akan langsung menampilkan harga. Dan misalnya di sini ada Bisnet. Nah, misalnya kita pilih kecepatannya itu 50 Mbps. Dia akan masuk ke penentuan harga dan akan selesai. Dan misalnya dalam ketiga pilihan ini kita salah satunya tidak kita pilih, atau misalnya kita pilih 4, nah maka programnya itu akan langsung ke sini ke salah input atau selesai. Sama juga seperti yang 2 ini, misalnya kita pilih 3 atau selain dari pemilihan ini, misalnya kita pilih 3 terus dia akan turun ke sini salah input dan selesai. Nah, untuk contoh programnya ada di sini. Nah, ini adalah contoh programnya ya. Kita jalankan. Nah, di sini ada 3 pilihan: IndiHome, Triple Play, Bisnet, Indosat. Misalnya kita pilih 1, 10 Mbps. Nilainya itu misalnya kita 20 MB. Nah, di sini harganya itu 63. Nah, misalnya kita pilih yang lain. Nah, misalnya kita pilih yang 3 itu Indosat. Nah, jadi misalnya kita pilih kecepatannya itu 20 MB. Nah, di sini harganya 280.000. Nah, misalnya kita pilih di sini kan ada 3 pilihan. Misalnya kita pilih 4. Nah, di sini akan salah input dan programnya langsung selesai. Nah, sama seperti yang 2 ini. Jadi misalnya kita pilih 3 selain dari 2 ini. Misalnya kita pilih 3. Nah, di sini akan salah input dan programnya juga langsung selesai. Nah, jadi begitulah cara kerja dari program pemilihan atau percabangan. Nah, jadi itulah tadi sedikit pembahasan mengenai konstruksi dasar pemilihan. Jadi kalau misalnya dari teman-teman ingin belajar program tapi nggak tahu mau mulai dari mana, lihat aja tutorialnya, banyak kok, nanti pasti bisa. Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Kalau ada salah kata atau ada yang kurang pada materi, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.